Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang state of the art, research gap, dan novelty dalam penelitian. Bayangkan kamu sedang memegang peta. Peta ini menunjukkan semua tempat yang sudah pernah dijelajahi orang lain. Nah, state of the art adalah semua pengetahuan atau hal-hal yang sudah diketahui di peta itu. Kamu melihat peta lagi. Di peta itu ada bagian kosong yang belum pernah dijelajahi. Bagian yang kosong ini adalah research gap. Sekarang, bayangkan kamu menjelajahi tempat lain di peta tadi. Bagian yang kamu tandai dengan jejakmu, itulah yang disebut dengan novelty. Jejak baru yang kamu buat disebut dengan novelty. Nah, anak-anak, kiranya apa itu state of the art? State of the art adalah semua hal yang sudah ditemukan, dikerjakan, atau diketahui tentang sebuah topik penelitian. Ini bisa berupa teori, alat, atau cara terbaru yang sudah ada dan digunakan oleh orang lain. Mengapa kamu harus mengetahui state of the art dari sebuah penelitian? Yang pertama, kamu bisa memahami apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang kedua, supaya kamu tidak mengulangi penelitian yang sama. Dan yang ketiga, melihat apa yang masih kurang atau perlu diperbaiki. Kita lihat contoh ya. Jika seorang peneliti menulis tentang cara belajar yang menyenangkan, maka state of the art adalah semua cara belajar yang sudah ada atau sudah pernah dilakukan. Contohnya, belajar lewat aplikasi seperti Ruang Guru, menggunakan video animasi untuk menjelaskan pelajaran, belajar lewat kelas daring interaktif yang melibatkan siswa aktif bertanya. Sekarang kita lihat apa itu research gap. Research gap adalah kekurangan atau celah dalam penelitian yang belum ditemukan jawabannya. Artinya ada hal penting yang belum diteliti atau dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Mengapa kamu harus tahu research gap? Dengan menemukan research gap akan membantumu untuk meneliti hal baru yang belum pernah dikerjakan. Selain itu, menjawab pertanyaan penting yang belum ada solusinya. Dan yang terakhir, menjadi peneliti yang memberikan kontribusi berarti. Kalau contoh ya, dengan topik cara belajar yang menyenangkan, research gap-nya bisa jadi ya, 1. Belum ada aplikasi belajar yang khusus membantu siswa memahami matematika sambil bermain game. Yang kedua, mungkin belum banyak penelitian yang membahas bagaimana teknologi seperti VR bisa membuat belajar sains lebih menarik. Nah, kita akan berlanjut ke apa itu novelty. Novelty adalah hal baru yang kamu ciptakan dalam penelitianmu. Ini adalah ide, solusi, atau alat yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan novelty, penelitianmu itu nanti akan memberikan sesuatu yang baru dalam dunia ilmu pengetahuan dan dianggap unik karena menciptakan solusi baru untuk masalah yang belum terpecahkan. Nah, dari contoh topik cara belajar yang menyenangkan, novelty-nya bisa macam-macam tergantung ide dari si penulis atau si penelitinya. Yang pertama, membuat aplikasi belajar matematika berbasis game seperti Minecraft misalnya, sehingga siswa belajar sambil bermain. Yang kedua, mengembangkan aplikasi yang menggunakan teknologi AI untuk menyesuaikan soal dengan kemampuan siswa. Lalu, bagaimana menemukan ketiga hal ini di dalam artikel orang lain? Ketika kamu membaca artikel orang lain, kamu harus mampu menemukan state of the art, research gap, maupun novelty. Cara menemukan state of the art, kamu bisa membaca bagian tinjauan pustaka atau literature review di bagian artikel itu. Catat apa saja yang sudah ditemukan dan dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang kedua, untuk menemukan research gap, kamu bisa memperhatikan bagian masalah penelitian atau problem statement atau keterbatasan penelitian atau limitation.
Lalu tanyakan apa yang belum ada atau belum dijawab. Dan yang terakhir, bagaimana mengidentifikasi novelty. Lihat bagian tujuan penelitian atau hasil penelitian. Nah, kamu bisa membuat pertanyaan pemancing, apa yang baru dalam penelitian ini dan apa kontribusinya. Demikian penjelasan Bu Lucy mengenai state of the art, research gap, dan novelty dalam penelitian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.